Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 2023210111. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari pemateri-pemateri sebelumnya dengan mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Dr. Haji Andri Henry Sose, SSN, SE, MSI. Nah, baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai. Jadi, apa itu pengertian inovasi dan bentuk-bentuk inovasi? Jadi, pengertian inovasi adalah sebuah proses bagaimana menciptakan atau memperkenalkan ide baru, produk, layanan, atau metode yang memberikan nilai tambah. Nah, bentuk-bentuk inovasi itu ada 5 bagian. Ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi kebijakan, inovasi teknologi, dan terakhir inovasi sosial. Jadi kelima ini adalah bentuk-bentuk inovasi yang sering kita kenal. Nah, apa itu inovasi produk? Nah, inovasi produk ini adalah sebuah eh, layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya program KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ada juga inovasi proses. Nah, inovasi proses ini adalah perubahan cara kerja untuk meningkatkan hasil. Contohnya dari sistemnya masih manual menjadi sistem yang eh, berbasis digital. Nah, selanjutnya inovasi kebijakan. Nah, inovasi kebijakan ini adalah sebuah pengaturan atau regulasi yang dimana mendukung pelayanan publik. Selanjutnya inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi ini eh, adalah sebuah penggunaan teknologi untuk mempercepat atau mempermudah pelayanan. Contohnya penerapan iktp untuk mempermudah proses identifikasi penduduk secara digital. Nah, dan yang terakhir itu ada inovasi sosial. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur standar pelayanan publik. Nah, unsur-unsur standar pelayanan publik itu ada terbagi atas 7 bagian. Ada transparansi, akuntabilitas, ada kesetaraan, ada keberlanjutan, dan terakhir ada kepuasan pengguna. Nah, apa itu transparansi? Nah, transparansi ini adalah informasi yang diberikan itu mudah diakses dan dipahami. Sedangkan akuntabilitas adalah proses dari hasil pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi itu melibatkan masyarakat, dan kesetaraan adalah pelayanan yang harus adil dan tanpa diskriminasi. Keberlanjutan adalah sebuah pelayanan yang dirancang untuk jangka panjang atau sustainable. Efisiensi dan efektivitas adalah sumber daya yang digunakan itu harus secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir kepuasan pengguna, jadi mengukur keberhasilan layanan itu, apalagi di sektor pemerintahan, itu berdasarkan kepuasan dari masyarakat. Nah, perilaku organisasi terhadap inovasi. Nah, perilaku organisasi terhadap inovasi ini ada 5 bagian. Ada budaya inovasi, ada transformasi, ada kepemimpinan transformasional, ada kolaborasi antar unit, ada resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir ada penghargaan dan insentif. Nah, apa itu budaya inovasi? Jadi budaya inovasi adalah lingkungan kerja yang mendorong pegawai untuk berpikir kreatif, bereksperimen, dan mengambil risiko yang tentunya yang terukur untuk menciptakan solusi baru. Nah, contohnya adalah ketika perusahaan yang menyediakan waktu khusus bagi karyawan atau instansi yang menyediakan waktu khusus bagi masyarakat untuk mengembangkan ide-ide inovatifnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, eh, ide itu tidak selamanya harus ada di dalam pemerintah, tapi kita juga sebenarnya butuh inovasi dari
masyarakat sekitar yang merasakan betul apa eh, keluhan-keluhan yang dialami sehingga menciptakan ide baru dan bisa diusulkan ke pemerintahan. Dan terakhir, dan kedua, kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini adalah pemimpin yang tidak hanya mendukung perubahan, tapi juga memberikan inspirasi motivasi kepada tim untuk bekerja menuju visi bersama. Selanjutnya, kolaborasi antara unit ini melibatkan berbagai ide informasi dan sumber daya di berbagai bagian organisasi untuk mendukung inovasinya. Resistensi terhadap perubahan artinya eh, perubahan tidak menjadi hambatan ketika organisasi sudah mulai merasa dengan inovasi-inovasinya ini kayaknya sudah kuno seperti itu. Jadi tahan terhadap perubahan dan untuk pegawai-pegawai instansi itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekarang ini. Apalagi di dunia digital ini perubahan ini sangat cepat. Dan yang terakhir itu penghargaan dan insentif. Jadi memberikan penghargaan kepada tim yang berhasil mengembangkan atau mengimplementasikan inovasi yang betul-betul masyarakat itu memiliki dampak yang positif. Baik itu insentifnya dari bonus, pengakuan publik, atau promosi jabatan. Baik, selanjutnya pemasaran inovasi publik. Ini sudah kerekam. Nah, pemasaran inovasi publik ini ada 5. Ada promosi inovasi, ada edukasi masyarakat, ada branding plan publik, ada kolaborasi dengan pihak ketiga, dan monitoring dan feedback. Nah, pemasaran inovasi sektor publik itu, yang pertama promosi inovasi itu menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan inovasi-inovasi baru yang ada di instansi tersebut. Yang kedua, edukasi masyarakat memberikan pemahaman tentang manfaat inovasi yang baru-baru saya dikeluarkan. Yang ketiga, branding pelayanan publik membangun citra positif untuk kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat ini kolaborasi dengan pihak ketiga atau melibatkan pihak sektor seperti vendor-vendor rekanan untuk menerapkan inovasi-inovasi baru. Dan yang terakhir, monitoring atau feedback mendapat artinya instansi tersebut, instansi pemerintahan juga harus memberikan semacam masukan-masukan dari masyarakat untuk demi kebaikan bersama. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, inovasi kebijakan dan pelayanan publik ini terbagi atas 5. Ada pengembangan kebijakan berbasis data, yaitu menggunakan data untuk merancang kebijakan yang relevan, kebijakan proaktif, atau mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum terjadi masalah. Dan yang ketiga, integrasi layanan, yaitu menghubungi berbagai layanan untuk mempermudah akses masyarakat. Keempat itu evaluasi kebijakan, itu mengukur efektivitas kebijakan dan memperbaiki berdasarkan feedback. Dan yang terakhir, kebijakan partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada siklus inovasi sektor bisnis dan sektor publik. Nah, siklus inovasinya itu hampir hampir mirip teman-teman antara inovasi sektor bisnis dan sektor publik, yaitu pertama identifikasi kebutuhan, itu kita harus identifikasi masalahnya apa yang perlu diatasi kira-kira. Nah, terus pengembangan ide setelah ketahui masalahnya, kita harus mengembangkan ide-ide yang inovatif. Dan yang ketiga, evaluasi. Yang ketiga itu implementasi, menerapkan inovasinya secara langsung di lapangan. Yang keempat itu evaluasi, menilai dampak inovasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan selanjutnya skalabilitas, yaitu memperluas penerapan inovasi yang berhasil dan yang
Terakhir itu pengembangan berkelanjutan, artinya menggunakan hasil evaluasi untuk mendorong inovasi berikutnya. Selanjutnya model inovasi ada model top down, ada model bottom up, ada model kolaboratif, ada model berbasis teknologi, dan ada model berbasis komunitas. Nah, apa itu model top down? Nah, top down ini artinya pemerintah memberikan inovasi dari atas sampai bawah, artinya contohnya BPJS Kesehatan, dia tidak melihat kaya atau miskin, semua harus ikut dalam kontribusi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya model bottom up, ini juga hampir sama. Terus ketiga model kolaboratif, itu menggabungkan ide dari berbagai pihak, contohnya program yang melibatkan pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal. Dan yang keempat itu model menggunakan teknologi, sebagai contohnya aplikasi Peduli Lindungi, yang itu pemantauan kesehatan yang sering kita dengar pada saat zaman-zaman COVID. Selanjutnya model berbasis komunitas, yaitu melibatkan masyarakat dalam perancangan dan pelaksanaan inovasi. Selanjutnya inovasi ini yang terakhir, oh bukan. Yang kedelapan itu inovasi pelayanan publik melalui e-government. Nah, yang kita tahu ini ada inovasi pelayanan publik melalui elektronik itu ada empat, ada ad- ada empat pemahaman. Yang itu apa itu pengertian e-government. Jadi pengertian e-government adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pemerintahan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti pembayaran pajak online, aplikasi pelayanan administrasi eKTP, dan aplikasi seperti perpanjangan SKCK, yang kalau tidak salah itu aplikasinya namanya Presisi Polri. Seharusnya manfaatnya yaitu kita tidak lagi registrasi di kantor, kita bisa registrasi atau melakukan pendaftaran di aplikasi saja, di rumah bisa atau di kantor. Misalnya kita memiliki kesibukan untuk datang ke kantornya langsung. Nah, tantangannya tentu kesenjangan akses teknologi, apalagi Indonesia ini kan masih infrastruktur teknologinya kan masih minim ya. Dan yang terakhir pendidikan, tantangannya itu SDM Indonesia ini masih terbilang pengetahuannya terkait teknologi ini masih minim, jadi perlu edukasi-edukasi yang dilakukan oleh pemerintah secara masif. Nah, selanjutnya inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Nah, ini sebenarnya tujuan sistem aplikasi potensi investasi ini untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui transparansi dan kemudian akses informasi. Jadi tujuannya adanya sistem ini untuk menarik investor-investor lokal maupun luar negeri untuk melihat tempat-tempat yang menurutnya layak dilakukan investasi. Nah, fitur utamanya tentu data potensi daerah untuk investasi, proses perjalanannya yang cepat dan mudah, pelaporan dan monitoring investasi, sehingga investor tidak perlu lagi untuk datang langsung ke tempat. Nah, dampak positifnya menarik investor lokal dan internasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur. Nah, contohnya di Makassar itu ada Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu namanya DPMPTSP Kota Makassar, yang memiliki beberapa inovasi untuk memudahkan para pelaku usaha dan calon investor. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, tibalah kita pada sesi terakhir itu kesimpulan. Nah, jadi inovasi pelayanan publik ini merupakan
kunci untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Jadi melalui berbagai inovasi yang telah saya tadi sebutkan, eh, pelayanan publik itu diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan model-model inovasi yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya ASN saja di bagian pemerintahan, tapi melibatkan masyarakat, perusahaan-perusahaan, swasta, dan lainnya. Eh, Inovasi ini diharapkan bukan hanya soal bagaimana memperbaiki, tetapi juga menciptakan peluang baru demi kemajuan pelayanan publik yang lebih baik. Tentunya inovasi ini tujuan utamanya adalah masyarakat. Jadi itu saja kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.